di sini kan ada 3 juta. Nah, apakah kita di sini kan kita luarannya itu ada hanya laporan kemajuan, laporan akhir dengan narrative review. Nah, sedangkan untuk penggunaan 3 juta ini saya rasa itu tidak sebanding dengan dana yang diberikan. Oke, terima kasih. Langsung aja ke Prof. Edi ya. Pertanyaan dari Bapak Eko perihal jumlah referensi. Silakan Prof. Edi. Ya, terima kasih Pak Eko. Wah, terima kasih sekali ya. Ini Bapak Ibu dosen yang sangat aktif. Ya, kita sangat apresiasi sekali pada Bapak Ibu dosen, dan kami mohon juga bantuannya nanti untuk terus mengelatih, membimbing, mendampingi para mahasiswa yang sangat luar biasa ini ya. Insya Allah dengan didampingi oleh Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa, maka mahasiswa yang sudah luar biasa itu akan semakin luar biasa ya. Terima kasih sekali ya. Tadi terkait dengan aturan kebiasaan ya di dalam narrative review. Memang umumnya narrative review itu membutuhkan sumber referensi yang relatif agak banyak ya, ya. Nah, tapi ini kita sekali lagi masanya pendek ya. Kalau yang narrative review yang saya contohkan tadi itu ada sekitar 50-an ya. Jadi sekitar 50-an jurnal, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional ya. Kalau yang nanti gitu, mungkin itu perkiraan saya itu juga mungkin antara 30 ya, mungkin kurang lebih 30 sumber informasi ya. Bisa tuh umumnya adalah jurnal baik nasional ataupun internasional, bisa juga sampai 50. Jadi kalau sampai 50 itu 10 halaman itu masih cukup sekali ya, masih cukup sekali. Tinggal bagaimana nanti menulisnya itu ya, menulisnya. Nah, pada era sekarang ini ya, mencari sumber informasi ya, jurnal-jurnal seperti itu saya kira tidak terlalu sulit ya. Dan juga ini tadi kaitannya dengan penggunaan dana ya, di pertanyaan dari Mbak Zakia ya, dan dananya itu mungkin agak berbeda dengan apa yang tertulis di buku panduan ya. Kalau tidak salah, dana yang sekarang ini kebijakannya antara 4,5 juta sampai 5 juta, jadi lebih dari 3 juta ya. Lebih dari 3 juta. Nah, ini juga saya juga mengajak para mahasiswa sekalian sudah mulai menyusun strategi penggunaan dananya. Ya. Jadi karena ini online, itu kadang-kadang nggak terasa, kita enak aja pakai komputer sendiri, pakai internet sendiri. Terus ketika kita dapat dana bingung, dananya untuk apa gitu ya. Ya, jadi misalnya dana itu bisa untuk membeli kuota internet ya, yang semula kalau kita tuh internet tuh sekitar berapa giga ya, mungkin 10 giga, kita bisa naikin ya langganan 50 giga misalnya gitu, atau bahkan 100 giga, karena kita nanti akan banyak sekali beraktivitas internet ya, pakai Zoom, pakai WA, download dan sebagainya gitu ya, untuk paper-paper dan sebagainya. Bahkan nanti kalau misalnya para mahasiswa itu mengakses jurnal ya, dan itu berbayar misalnya begitu, wah ini bagaimana caranya? Ya sudah dibayar pakai anggarannya itu ya, kan punya anggaran, sehingga misalnya untuk jurnal yang misalnya harganya berapa ya, $30 misalnya gitu, atau berapa gitu. Nah itu bisa, ini anggaran itu bisa digunakan untuk seperti itu. Yang jelas anggaran-anggaran ini ya, itu dapat dimanfaatkan untuk aktivitas daring, tapi tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan fisik ya, kebutuhan fisik. Kalau toh di situ ada kebutuhan barang ya, bisa saja itu barang yang memang itu diperlukan untuk aktivitas daring ya, jadi tidak aktivitas luring. Ya kan tadi kita beli artikel itu sebenarnya kan fisik sebenarnya. Ya. Atau mungkin untuk beli perangkat-perangkat tertentu yang memang dibutuhkan ya untuk data ya, penyimpanan data, atau untuk akses internet dan sebagainya gitu ya. Nah ini hal-hal seperti itu, misalnya modem misalnya, itu kan juga fisik ya, itu juga dimungkinkan untuk dimanfaatkan seperti itu. Untuk itu maka juga pesan saya ya, kami agar penggunaan dana ini sudah disusun, jangan sampai nanti udah waktunya habis
lupa ini kita belum pakai dananya, padahal kemarin sudah menggunakan aktivitas yang macam-macam gitu. Nah ini nanti diperhatikan. Dan mungkin nanti akan ditambahkan Pak Herman yang terkait dengan adendum itu ya. Intinya bahwa kegiatan PKM kali ini ya, PKM apapun ya, PKM PE, PKM biasa, PKM KT dan sebagainya itu tidak diperkenankan melakukan aktivitas touring ya atau interaksi fisik. Dan untuk PKM penelitian itu tidak diperkenankan mencari data primer. Ya, yang boleh adalah mencari data sekunder. Ya, hanya itu saja. Jadi mungkin banyak keterangan-keterangan yang mungkin masih membingungkan, tapi intinya itu ya, intinya seperti itu. Jadi tidak diperkenankan mencari data primer ya, dan data-data sekunder itu kalau mau didalami dengan software tertentu itu yang dibolehkan gitu. Ya, untuk pendalaman pembahasannya. Nah, gitu. Saya kira itu ya, mungkin sudah cukup penjelasannya. Mungkin Pak Herman bisa menambahkan. Baik. Mungkin dari Pak Herman, silakan ada tambahan, ya, Pak. Saya sedikit menambahkan yang bagian dana saja. Jadi di addendum itu memang ada proporsi contoh ya, sekian ratus ribu atau sekian juta untuk bagian ini. Tetapi itu tidak kemudian membatasi, itu hanya contoh ya Mbak Zakia ya. Tetap tinggal Anda sesuaikan saja pedomannya. Saya kira dari jumlah yang didanai, entah 4,5 juta, entah 5 juta, Anda pergunakan sebaik mungkin. Kemudian pedoman kedua itu untuk menunjang kegiatan PKM Anda secara daring dan untuk menunjang pembuatan luaran atau output dari kegiatan PKM Anda. Di sini PKMP tentu saja naratif review. Bisa dalam bentuk apapun ya, artinya bisa untuk langganan Zoom karena Anda harus koordinasi dengan dosen pendamping, dosen mahasiswa yang lain dan sebagainya, sehingga mungkin untuk membeli paket Zoom misalnya untuk member meetingnya sekian orang itu kan sekian ratus ribu misalnya, itu bisa dipakai. Di sesi kemarin ada yang bertanya boleh nggak untuk membeli jurnal. Nah kalau jurnalnya tidak open access bisa jadi Anda harus membayar sekian puluh dolar gitu ya. Silakan saja, karena Anda berpikir ini jurnal ini penting Pak, karena penelitian kami sulit, sehingga ini akan menjadi salah satu referensi penting, tetapi kampus kami tidak memiliki free access gitu ya, karena nggak berlangganan, sehingga kami harus membeli itu. Silakan saja ya dipakai untuk membeli jurnal itu. Tinggal nanti transaksinya bukti transaksi secara online itu bisa di screenshot atau diamankan sehingga bisa Anda pakai untuk laporan pertanggungjawaban di lampiran ya, penggunaan dana kan ada tuh di lampiran, silakan dipakai. Nah intinya sekian persennya untuk ini, sekian persennya untuk ini itu hanya contoh di addendum, tetapi tentu saja ada fleksibilitas dari tim PKM untuk memakai itu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Itu ya Mbak Zakia ya, moga-moga bisa menjelaskan. Baik. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Irfan Dahir. Ya, mohon sebut. Silakan Muhammad Irfan. Mohon direspon Muhammad Irfan Dahir. Mohon disebutkan nama, institusi, dan sebagai apa. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dari Universitas Hasanuddin. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan menyangkut tentang anggota kelompok. Bagaimana, apakah bisa diubah untuk nama anggota kelompok apabila ada yang bermasalah 1-2 huruf yang salah di biodatanya? Terima kasih. Oke, baik, kita ke penanya selanjutnya dari Nurul Fadilah. Oke, silahkan Nurul Fadilah, mohon sebutkan nama, institusi, dan sebagai apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Syahrul dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pertanyaan saya, kan itu penelitian kami itu kan terkait dengan peramalan